Kira-kira kenapa berbagi itu disebut dengan infak? Itu boleh jadi karena memang berbagi itu menuntut ketulusan. Dan untuk melakukan tulus itu bukan hal yang gampang. Bukan mensucikan harta. Orang kadang-kadang salah ya. Oh, apabila kita udah zakat, harta-harta kita yang kita peroleh secara haram itu menjadi bersih. Wah, itu enggak. Itu salah berat. Itu hanya justifikasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat dan mustadhafin, Ramadan mengajarkan banyak pelajaran. Salah satunya adalah sedekah. Ketika bulan suci Ramadan tiba, kita melihat orang-orang banyak melakukan sedekah. Di mana-mana orang memberikan takjil atau untuk makanan untuk berbuka. Nah, kita akan sama-sama mengobrol dengan Ustadz Umar. Kita akan mengajak pemirsa untuk berbincang tentang apa itu hakikat dari sedekah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz Umar dengan kesibukan beliau yang luar biasa masih menyempatkan diri untuk duduk bersama kami di Dana Mustadhafin. Ya. Buat Dana Mustadhafin dan buat Ustadz Muammar 24 jam. Masya Allah. Ini termasuk sedekah Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustadz, orang banyak bicara tentang sedekah. Senyum katanya sedekah. Awalilah harimu dengan sedekah. Kemudian sedekah itu menolak bala dan lain sebagainya. Nah, mungkin orang juga tidak tahu apa itu sedekah. Cuma mereka mendengar hadis atau dari ustadz-ustadznya atau dari kiai-kiainya bersedekahlah. Nah, kira-kira sedekah itu sendiri apa Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Istilah sedekah itu biasanya dikaitkan dengan dua istilah lain, yaitu zakat dan infak. Ya. Jadi ada istilah sedekah, zakat, dan infak. Ketiga hal itu sebetulnya sangat berdekatan. Tapi inti dari ketiga hal itu adalah kita mengeluarkan sebagian dari harta kita, harta yang ada pada kita, untuk kepentingan selain kita. Bisa untuk kepentingan agama, bisa untuk kepentingan umat, bisa untuk kepentingan orang per orang, atau untuk kepentingan negara dan sebagainya. Nah, amal yang semacam itu adalah amal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Kita sering menyebutnya berbagi. Berbagi. Hanya saja ada yang bersifat ilzami, keharusan, yang kita sebut dengan zakat, atau kita sebut dengan khumus. Ada yang bersifat anjuran, nah itu yang biasanya kita sebut dengan sedekah. Ya. Kita di Indonesia penggunaan kata sedekah itu kadang-kadang bisa dalam arti khusus, bisa dalam arti umum. Misalnya dalam arti khusus ketika kita berbagi kepada para fuqara, nah itu kita artikan sebagai sedekah. Tapi sedekah juga digunakan oleh orang Indonesia untuk melakukan satu kebaikan tertentu. Misalnya kita mengundang orang makan gitu ya. Atau kita punya acara, lalu kita sedekah. Itu istilah-istilah yang dipakai. Tapi inti daripada sedekah itu adalah tadi, kita berbagi. Nah, kenapa kita berbagi? Karena pada dasarnya apa yang kita peroleh itu, atau apa yang ada pada kita, itu sesungguhnya bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi rezeki kepada kita. Allah memberikan anugerah kepada kita. Tapi pemilik dari segala itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai hamba Allah diberikan oleh Allah beberapa hal. Satu adalah hak pakai.
Jadi kita itu diberikan oleh Allah hak pakai. Ini adalah rizki dari Allah, karunia dari Allah berupa harta, berupa kekayaan atau apapun. Kamu diberikan oleh Allah hak guna pakai. Oke, pakai. Tapi kamu tidak boleh memakai sembarangan. Kamu hanya boleh memakainya pada hal-hal yang dibenarkan. Maka kita dilarang misalnya untuk menggunakan rizki dari Allah itu untuk hal-hal yang dilarang, misalnya untuk membeli minuman keras atau untuk berjudi atau untuk apa-apa yang dilarang. Itu tidak diberikan hak guna pakai atau hak pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak guna pakai 100%. Tidak. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain. Ada hak yang disebut dengan wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kamu itu ada hak. Pertama, orang yang datang memintanya kepada kamu dan orang-orang yang memang tidak mendapatkan itu. Mahrum, orang-orang yang tidak mendapatkan hal itu. Jadi di ayat sendiri ditegaskan bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Di samping ada haknya as-sa'il dan di samping ada haknya al-mahrum, ada hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ketika bicara tentang zakat ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah itu. Nah, ini menarik ini. Ini selalu diterjemahkan dengan zakat. Tapi penggunaan katanya adalah sedekah. Kan itu ada 8 asnaf, ada 8 kategori yang disebut dengan mustahiqin untuk menerima zakat. Tetapi kalimat yang digunakan atau istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Nah, di sini sedekah dalam arti zakat. Tapi intinya sama seperti yang tadi saya gambarkan. Itu hak orang lain atau pihak lain yang kamu harus lakukan. Nah, di antara 8 asnaf itu kan Allah sebut wa fi sabilillah. Ada hak yang kamu harus keluarkan atau bagian yang harus kamu keluarkan bukan untuk orang per orang, bukan untuk masakin, bukan untuk aitam misalnya ya. Tapi fi sabilillah, di jalan Allah. Apa itu di jalan Allah? Macam-macam. Segala sesuatu yang mengantarkan kita kepada jalan Allah seperti dakwah, seperti membuat madrasah, seperti berjuang di jalan Allah, seperti mengajarkan ajaran agama, itu semua adalah fi sabilillah. Sehingga itu juga bagian yang punya hak terhadap kita untuk kita berbagi kepada mereka. Nah, itu satu sisi. Kalau kita mencoba melihat dari sisi filosofinya, apa sih sebetulnya filosofi sedekah itu? Ada banyak hal yang bisa kita lihat di balik sedekah itu. Pertama mungkin dari katanya. Kalau kita ingin coba lihat kata sedekah itu kan punya akar kata yang sama dengan kata as-sidqu. As-sidqu itu adalah kebenaran. As-sidqu itu adalah kejujuran. Pertanyaannya, kenapa Allah namakan perbuatan berbagi kita itu dengan sedekah? Sementara perbuatan yang Allah perintahkan berbagi juga tapi menjadi ilzami, menjadi keharusan yang kita sebut dengan zakat atau khumus, itu kan disebut dengan az-zakah. Nah, penggunaan istilah az-zakah, as-sadaqah, dan istilah-istilah lain yang ada di dalam agama, as-shalah, al-infaq, dan sebagainya itu sesungguhnya tidak asal. Tapi di sana ada maksud, ada makna di balik kata atau istilah itu. Dia menggambarkan satu maksud, satu tujuan. Az-zakah misalnya, kan itu punya makna kesucian. Artinya apa? Zakat yang Anda keluarkan itu akan mensucikan diri Anda, bukan mensucikan
harta. Orang kadang-kadang salah ya. Oh, apabila kita udah zakat, harta-harta kita yang kita peroleh secara haram itu menjadi bersih. Wah, itu enggak. Itu salah berat. Itu hanya justifikasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi membersihkan diri kita. Yang dibersihkan ya jiwa kita, supaya kita itu punya jiwa yang bersih. Nah, kata sedekah juga seperti itu. Sedekah itu punya maksud yang sama, supaya kita itu menjadi jujur terhadap hak kita, terhadap diri kita. Kita harus menjadi benar. Nah, karena itu dalam bersedekah itu, dalam pengertian yang tadi saya bilang umum tadi, yaitu berbagi, itu dituntut seseorang melakukannya dengan ikhlas, melakukannya dengan jujur. Di Al-Quran itu ditegaskan bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin tatba'uha adza. Kata-kata yang baik, qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik lebih bagus, lebih baik dari sebuah sedekah, tapi yang diikuti dengan adza. Adza itu artinya apa? Gangguan. Artinya apa? Orang yang bersedekah itu seringkali ada gangguan-gangguan dalam dirinya. Baik gangguan itu datang sebelum dia bersedekah atau datang sesudah. Contoh, datang sebelum bersedekah, dia berharap melalui sedekahnya itu dia mendapatkan satu imbalan. Setidaknya terima kasih. Ketika orang mengharapkan imbalan terima kasih, itu sudah menjadi gangguan. Itu kan menarik. Al-Quran tidak menggunakan kata lain kecuali menggunakan kata azza, yang berarti gangguan itu macam-macam. Nah, gangguan sebelumnya tadi mengharapkan imbalan. Gangguan sesudahnya itu ketika orang merasa bahwa dia itu telah menyelamatkan, dia itu telah melakukan sesuatu. Misalnya kita sering dengar pejabat atau apa, suatu instansi yang membangun masjid di zaman kepemimpinannya. Terus kemudian misalnya saya ini orang Palembang, kata orang Palembangnya bangkit, iya, mengungkit, membangkelkan. Iya. Membangkelkan. Kalau bahasa Indonesia mungkin semacam mengungkit gitu ya. Dan dia bilang, kalau bukan saya nggak bakal kebangun di masjid. Atau bilangnya, coba lihat ini, masjid ini dibangun di zaman siapa? Itu kan sesudah. Kan? Itu juga bagian kata azza. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah sedekah sebanyak apapun, ketika itu diikuti dengan adza, Allah mengatakan, kamu nggak perlu bersedekah. Qaulun ma'ruf khairun min shadaqah. Udah, cukup kamu ngomong yang baik aja. Jaga lidah kamu, jangan kamu membicarakan hal-hal yang buruk, jangan ngomongin orang. Itu jauh lebih baik dari sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu dituntut betul dilakukan dengan kebenaran, kejujuran. Bahkan Al-Quran juga mengingatkan, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan, hapuskan pahala, nilai yang telah kamu peroleh, dampak, akibat yang telah kamu peroleh, bukan hanya pahala ya, tapi sedekah itu punya dampak-dampak luar biasa. Jangan kamu hapuskan semua itu dengan manni, dengan tadi mengungkit-ungkit atau berharap-harap, dan adza, gangguan itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita, hakikat bersedekah itu adalah kita berbagi secara tulus. Tulus tidak harus pemahaman kata tulus atau ikhlas itu nggak usah terlalu ideal. Kadang-kadang ada orang berpikir tentang tulus itu dengan mengatakan tidak pamrih sepenuhnya, tidak pamrih. Sebetulnya tidak pamrih itu tidak semuanya benar ya. Kita kadang-kadang harus pamrih kepada Allah.
ketika kita misalnya contoh, membaca Quran di bulan Ramadan, satu ayatnya sama dengan menghatam. Lalu kita di bulan Ramadan ini memperbanyak bacaan Quran kita demi supaya kita bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Itu kan pamrih sebetulnya. Nggak apa-apa. Itu pamrih yang dibenarkan kalau itu masuk kategori pamrih. Selama perbuatan itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu bukan riya. Itu bukan pamrih. Dan selama perbuatan itu kita lakukan dengan kebenaran dan dengan tujuan dari kebenaran itu sendiri, maksudnya gini, sedekah itu kan baik. Sedekah kan itu bagus, sedekah itu bagus. Kita nggak mikir pahalanya dan tidak mikir macam-macam, tapi kita cuma melihat bahwa ini adalah sebuah perbuatan baik. Bahkan mungkin kita tidak melihat bahwa ini dibenarkan atau diajarkan dalam agama. Kita tahunya bahwa ini adalah perbuatan terpuji. Kita lakukan. Nah, itu juga bagian daripada keikhlasan itu. Nah, itu yang disebut dengan as-sidqu, as-sadaqatu. Nah, tapi mungkin kalau dikaitkan dengan kata infak, kalau tadi ada kata zakat, ini menarik juga. Kata infak ini, kenapa disebut infak? Kata infak itu dari kata nafak ya. Nafak itu kan sesuatu yang sangat dalam, sangat dalam. Terowongan itu terowongan kan dalam bahasa Arab disebut nafak. Jadi kalau kita ke Mekah kan banyak tuh terowongan ya. Ada terowongan Mina yang terkenal itu kan namanya nafak. Nah, kira-kira kenapa berbagi itu disebut dengan infak? Itu boleh jadi karena memang berbagi itu menuntut ketulusan. Dan untuk melakukan tulus itu bukan hal yang gampang. Seperti dalam terowongan ketika kita masuk gelap itu. Dan kita harus melewati jalan yang sempit. Terowongan itu kan istilah untuk jalan sempit yang ada di bawah tanah. Nah, orang kalau melewati terowongan itu sebetulnya dia memang harus hati-hati. Dia memang harus bisa ngukur supaya dia bisa sampai. Kalau enggak dia akan kehabisan nafas dan sebagainya. Nah, berbagi itu mungkin harus dilakukan secara tulus betul, dan karena itu memang digambarkan sebagaimana seorang yang masuk ke dalam sebuah nafak itu tadi. Jadi kira-kira itulah beberapa hal terkait dengan sedekah itu. Masya Allah. Ini filosofis, tapi antum bisa mengemasnya dengan mudah. Jadi kita bulan puasa pun tidak terlalu mengerutkan dahi kita. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Nah, ini luar biasa menarik. Ada infak, ada zakat, ada sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini orang banyak mengeluarkan ini. Entah itu namanya infak, entah itu namanya sedekah, entah itu namanya zakat. Tapi ketika Ramadan berakhir, maka tiga istilah ini juga ikut berakhir. Jadi kita jarang jumpai orang-orang mengeluarkan sedekah sebagaimana ketika di bulan Ramadan. Kita jarang melihat orang-orang mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak sebagaimana di bulan Ramadan. Nah, ini kira-kira bagaimana cara agar kita ini ketika di Ramadan ini kita melakukan hal semacam ini, selesai Ramadan ini kita bisa jaga dan terus kita lakukan. Sebuah perbuatan itu bisa kita bagi dalam beberapa kategori. Ada yang disebut dengan pokok, ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan sunnah, gitu ya. Pokok adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Kemudian ada yang wajib. Wajib itu juga sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi tingkat wajib di bawah pokok. Kadang-kadang menjadi tidak dibenarkan untuk tidak dilakukan. Misalnya kita ambil contoh lah, sholat itu kan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tapi untuk perempuan yang datang haid kan tidak diwajibkan. Tapi
menyembah Allah Subhanahu wa taala itu pokok. Menyembah itu enggak mungkin kita lepaskan. Iyyaka na'budu. Nah, tapi bentuk penyembahan itu ya antara lain dengan sholat. Ibadah itu kan bisa kita lakukan macam-macam. Jadi ini kalau boleh kita lakukan analogi, atau contoh gitu ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala itu pokok, kemudian sholat fardu itu wajib, dan kemudian ada yang sunnah. Sunnah itu punya fungsi penyempurna, penampal. Kalau ada yang kurang-kurang, penambal ya, penambal. Saya terpengaruh oleh Palembang, karena Palembang bilang nampal, itu bahasa Indonesianya nambal ya, menambal sesuatu yang kurang. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi pertanyaan tadi, kenapa ba'da Ramadan itu ada berkurang tadi? Kita harus melihat bahwa apakah berbagi itu kebutuhan atau kebutuhan dasar umat ini dapat dipenuhi sepanjang tahun, kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi sepanjang tahun, maka itu sudah cukup. Yang penting kebutuhan dasar umat ini bisa dipenuhi sepanjang tahun. Nah, bagaimana cara memenuhi sepanjang tahun itu? Itu tentu saja di sepanjang tahun itu, apa yang kita sebut dengan zakat itu, infak itu, sodakoh itu harus terus berlangsung. Karena itu kan namanya zakat, itu kan tidak ada tanggal atau bulan khusus. Kewajiban zakat, kalau di Ahlul Bait misalnya kewajiban khumus kan, diwajibkan kepada kita mengeluarkan khumus ketika datang awal tahun kewajiban khumus. Nah, zakat itu juga seperti itu secara umum. Zakat mal itu beda dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah memang di saat Idul Fitri, tapi zakat mal ketika seseorang sudah jatuh tempo masa wajib mengeluarkan zakatnya itu. Maka sebetulnya zakat itu tidak dikaitkan dengan Ramadan. Infak juga tidak dikaitkan dengan Ramadan. Tetapi karena di bulan Ramadan ini ada nilai yang luar biasa dari ibadah itu, sehingga dilipat gandakan semua ibadah, termasuk zakat, termasuk sedekah, termasuk infak, maka ada tradisi melakukan itu di bulan Ramadan, tapi dengan satu catatan. Itu bisa mengcover kebutuhan kita selama 1 tahun itu. Nah, kalau sudah tercover kebutuhan itu, maka ketika dia kurang lah sebagaimana tadi disebut, sebetulnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kebutuhan umat itu tidak tercover dalam setahun, atau di bulan Ramadan itu, kemudian di bulan Ramadan itu saja kebutuhannya hanya bisa diberikan hanya untuk beberapa bulan saja, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Apa yang salah? Mungkin masih banyak orang yang belum berzakat. Mungkin masih banyak orang yang belum berkhumus. Kalau sedekah, insya Allah ya sepanjang tahun kita bisa lihat. Infak itu biasanya, kalau infak mungkin kebutuhannya itu memang di bulan Ramadan itu pengeluarannya, tapi kebutuhannya kalau infak itu biasanya sepanjang tahun. Misalnya membangun masjid, kan orang itu kalau minta infak, kenapa di bulan Ramadan? Karena ada motif. Tapi kan kebutuhan yang dilakukan terhadap hasil infak itu biasanya sepanjang tahun. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Ustadz Umar, luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa terus melakukan amal kebaikan, sedekah, infak, dan sedekah ini sepanjang tahun dan sepanjang kebutuhan umat. Ya, yang paling penting itu adalah barometernya adalah kebutuhan barometer umat. Itu kebutuhan umat itu. Nah, karena itu sebetulnya infak itu
pada dasarnya ya hukum infak itu kalau saya mau sebut sunnah juga tidak, saya mau sebut wajib juga tidak. Infak itu hukumnya itu kondisional. Jadi ada kalanya hukum infak itu menjadi wajib. Dan ada kalanya hukumnya itu menjadi sunnah. Kalau sedekah itu biasanya dikaitkan dengan yang sunnah-sunnah. Biasanya itu sedekah. Tapi kalau infak bisa wajib, bisa sunnah. Contoh nih, kalau kemudian ada orang sakit. Dan orang itu memerlukan bantuan yang mendesak. Kalau enggak, dia akan kehilangan nyawa. Nah, di sana orang yang tahu tentang hal itu dan memiliki kemampuan terkait dengan persoalan yang dia hadapi itu, dia wajib untuk mengeluarkan infak. Misalnya kalau ada keluarganya ya yang harus operasi dan tidak ada tempat lain untuk bisa mendapatkan biaya operasi itu, sementara dia punya dan ini saudaranya gitu. Di sini untuk menyelamatkan diri dia bisa jadi wajib. Nah, apa yang dilakukan oleh dana mustadafin kan pada dasarnya kan infak. Ya, ada infak, ada humus kan. Humus pun sebetulnya masuk kategori infak ya. Karena kalau kita bicara secara umum perintah Allah Subhanahu wa taala wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum itu kan perintah umum. Dan ayat-ayat yang tentang infak, karakteristik orang-orang beriman itu alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu kan ya mencakup yang wajib maupun mencakup yang sunnah itu. Dan kalau kita sebut zakat itu memang wajib, tapi kan dia ada batasannya, ada ukurannya. Tapi kalau infak itu tidak ada ukuran, sehingga dia sifatnya wajib ketika jatuh wajib tapi relatif. Nah, relatif itu kita sendiri yang menentukan dan sangat dilihat dari situasi dan kondisi yang terjadi. Ya, ini sayangnya kita juga dibatasi sama waktu, Ustaz. Mungkin nanti kita akan minta waktu antum khusus, kita akan ngobrol, bincang tentang hal ini lebih jauh. Sekali lagi 24 jam buat dana mustadafin dan buat antum khusus. Ini syukran, terima kasih. Ya, mukminin mukminat dana mustadafin, kita sudah sama-sama menyimak tadi uraian dari Ustadz Umar yang luar biasa bahwa infak, sedekah dan zakat itu beliau kaji tadi dalam sudut pandang yang sistematis dan filosofis. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengeluarkan apa yang kita miliki, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memiliki apa yang bukan milik kita, maka kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Ramadan mengajarkan kita untuk mendidik diri kita agar kita bisa mengeluarkan apa yang ada pada diri kita. Melalui Ramadan kita insya Allah mudah-mudahan bisa mengeluarkan sedekah, zakat, dan humus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.